kita akan menjelajahi konsepnya yang lumayan genuine. Marhainisme. Jadi marhainisme ini dasar kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia hari ini. Kalian kan ngerti marhainisme itu hanya pada ujungnya, yaitu Pancasila. Tapi sebelum ada Pancasila, sebelum lahir dasar negara termasuk Undang-Undang Dasar 45, di balik itu ada ideologi yang dibangun pelan-pelan oleh Soekarno, namanya marhainisme. Meskipun banyak orang awalnya mengkritik mungkin sampai hari ini, tapi diakui atau tidak, hari ini orang Indonesia sepakat menggunakan Pancasila. Dan Pancasila itu awal konseptornya ya Soekarno. Dan Soekarno itu punya visi, punya ideologi namanya marhainisme. Jadi harusnya kalian orang-orang Indonesia ngerti apa itu marhainisme, biar lebih mudah untuk memahami kemana sih sebenarnya Pancasila itu mau bergerak. Ya, pelan-pelan. Jadi hari ini kita belajar Soekarno Muda. Karena Soekarno itu ada Soekarno Muda, Soekarno Tua. Soekarno Muda itu pemikir, Soekarno Tua itu politikus. Meskipun nanti di beberapa konsep dia terjebak oleh idealismenya sendiri, sehingga beberapa kali dia blunder secara politik. Yang jelas ngomong Soekarno, jangan lupa 4 karakter pemikirannya Soekarno yang sangat kuat. Yang pertama, kesatuan. Jadi Soekarno ini sangat mendewakan bahwa kita harus bersatu. Jangan sampai ada pecah-pecah, jangan sampai ada kelas-kelas yang saling tabrakan. Apapun yang terjadi, seperti apapun kesusahan kita, jangan pecah. Itu yang pertama, sangat jelas di pikiran Soekarno. Yang kedua, anti-imperialisme. Jangan sampai ada penjajah dan penjajahan. Dan jangan mau dijajah. Itu visi. Jangan mau dijajah berarti Indonesia harus merdeka. Jangan sampai ada penjajahan, berarti harus peduli dengan kapanpun dan dimanapun kalau ada fenomena penjajahan. Baik penjajahan secara fisik, psikis, ekonomi, budaya, dan macam-macam. Itu ciri kedua dari Soekarno. Ciri yang ketiga, sosialisme. Sosialisme itu berarti keberpihakannya tidak pada elit, keberpihakannya tidak pada penguasa, tapi pada rakyat. Kesejahteraan bareng-bareng. Beda sama yang kemarin model teokrasi, atau sebelumnya model fasis, atau model otoriter gaya Hitler. Dan yang terakhir, nasionalisme. Jadi rasa dekat, rasa memiliki pada negara. Itu nasionalisme. 4 ini ciri utama pemikirannya Soekarno. Kalian cari dimanapun gagasan-gagasannya, tidak akan lepas dari 4 ini, dengan segala retorikanya. Jadi dia pemersatu, kesatuan, anti-imperialisme, sosialisme, nasionalisme. Itu 4 ciri dari pikirannya Soekarno. Ini harus diingat-ingat. Basis teorinya, Soekarno ini rajin baca, jangan salah. Dan berbagai bahasa dia kuasai, termasuk bahasa asing. Itu syaratnya. Siapapun di sini yang bercita-cita jadi orang besar, ya harus rajin baca. Saya sering ngasih nasihat teman-teman, rajinlah baca.
Sehari mungkin bacalah 1, 2, 3, 4 bab buku kalau sempet. Yo kalau sekarang akrabmu sama HP, yo HPmu kasihlah materi-materi yang penting yang mungkin kapan-kapan kalian buka untuk dibaca. Yo biar HP ada manfaatnya dikit lah. Daripada tiap hari buat jempol di WA. Kerjaannya kan kamu mesti jempol. Ada orang ngomong apa dijempoli. Kalau di Facebook kamu nge-like, ya kan? Di like, di jempol. Kamu capek tiap hari like dan jempol. Yo HP-nya dipakai yang lain lah. Banyak yang penting. Sekarang lebih gampang. Kalau dulu kan harus buku. Sekarang kamu tinggal download lah. Yo saya yakin di sini banyak yang rajin download. Meskipun kalau baca masih minim. Ya rapopo lah. Yang penting ada rajinnya. Meskipun cuma rajin download. Ya, jadi basis yang menarik, basis teori yang nanti menarik Soekarno untuk merumuskan teori-teorinya, itu yang jelas Marxisme nomor 1 dan Karl Marx nomor 1 dan Marxisme. Marxisme itu pengembangan-pengembangan ajaran Karl Marx oleh beberapa tokoh. Yang saya tahu Karl Kautsky yang kedua dari Jerman dan Bakunin dari Rusia. Itu banyak disebut di tulisan-tulisannya Soekarno. Kalau Karl Marx jelas, yang banyak masuk ke Soekarno adalah materialisme historis dialektis. Ini di mana-mana di kuliah-kuliah sudah disebut, tapi saya heran banyak yang masih belum terlalu paham. Jadi materialisme kalau di Marxisme, di sosialisme itu bukan kok terus suka pada yang materi-materi, bukan kok terus cewek matre, bukan kok yang enggak. Materialisme itu lawannya idealisme. Jadi materialisme itu yang real, itu yang nyata, yang materi, bukan yang hanya ada di pikiran. Jadi materialisme itu bukan kok suka pada materi, tapi orang yang punya pandangan bahwa kenyataan yang sejati itu yang sifatnya material. Yang tidak material itu ya sifatnya masih spekulatif, tidak asli. Yang sejati itu yang material, bukan kayak rasionalisme. Bukan aku berpikir maka aku ada. Dibalik, aku ada maka aku mikir. Lah kalau nggak ada aku, yang mikir siapa? Loh ya kan? Loh kalau dekat kan aku mikir terus aku ono lah, baru ada. Sudah mikir berarti sudah ada. Jadi aku ada maka aku mikir. Jadi yang real. Kalau idealisme kan realitas itu hanya pantulan dari pikiran. Sejak Plato kan orang juga gitu, bahwa kenapa saya paham ini laptop, karena di kepalaku sudah ada konsep tentang laptop. Itu kan ideal. Kalau model materialisme itu lanjutannya realisme. Mbok pikir apa enggak, laptop ini sudah ada. Enggak ada hubungannya sama pikiranmu. Pikiranmu hanya menangkap materi yang ada ini. Jadi kenyataan yang sejati itu yang sifatnya material, bukan yang ide dalam pikiran. Berarti kalau materialisme historis berarti variabel-variabel material dalam sejarah. Maka yang real itu yang penting, bukan cerita-cerita orang besar, cerita dari raja siapa menuju raja siapa, tidak penting. Variabel-variabel material sejarah itu tidak cuma tentang raja, tapi juga tentang rakyatnya, tentang orang-orang kecil. Juga tentang buruh-buruh. Kalau ada Borobudur bangunan sebesar itu, jangan cuma dikejar siapa dulu arsiteknya, tapi perhatikan juga dulu mungkin tukang-tukang batunya, warung kecil-kecil yang di sekelilingnya. Itu juga real, itu juga nyata. Jadi sejarah bukan cerita idealisme, bukan gambaran-gambaran tidak jelas oleh orang tertentu untuk kepentingan tertentu. Itu materialisme. Dan sifatnya pasti selalu dialektis. Jadi dialektika itu ya ada tesis, itu pengaruhnya Hegel kan, ada antitesis terus sintesis.
Ada fakta, kemudian ada fakta tandingannya, terus lahir fakta yang baru. Fakta yang baru ini akan ketemu lagi yang tandingannya, jadi fakta yang baru lagi, terus begitu. Ada penjajah, ada pejuang, lahirlah Indonesia. Ya kan, itu kan sintesis. Ada kuliah di kampus filsafat, ada ngaji di masjid. Terus disintesislah jadi ngaji filsafat. Kan gitu. Ada tesis, antitesisnya. Kan selama ini orang membayangkan kampus itu antitesisnya masjid. Kuliah di sana bayar, terus dinilai, terus di absen, terus kalau masjid kan sakarpe, masuk gak masuk monggo, ndak dinilai, ndak di absen, materinya yo materi-materi biasa keagamaan kan gitu. Ada tesis, ada antitesis. Maka terus lahirlah sintesis, ngaji filsafat, dialektika. Sejarah juga begitu, sifatnya dialektis. Variabel-variabelnya saling mempengaruhi dan melahirkan fenomena fakta-fakta baru terus-menerus. Jadi pengaruh Karl Marx berarti sifatnya materialis, dialektika dalam sejarah. Bagaimana variabel-variabel material, variabel-variabel yang real, realitas, itu saling berdialektika dalam sejarah. Jadi tidak satu arah kayak kemarin misalnya model khilafah yang teokrasi itu kan satu arah. Dari khalifah, dari pemerintah, terus apa yang diberikan pada rakyat. Nah, kalau dialektika ya rakyat ya ikut main, pemerintah ya ikut main, kemudian berdialektika terus-menerus melahirkan kemajuan-kemajuan yang baru. Nah, itu Karl Marx. Oke, terus Karl Marx juga banyak dikritik. Di antaranya model Kautsky. Kautsky itu nanti yang memelopori lahirnya sosialisme demokrat. Karena kalau murni ikut komunismenya Karl Marx, negara harus bubar. Pada akhirnya ada masyarakat tanpa kelas. Dan itu pasti tidak cocok sama Indonesia zaman itu, versinya Soekarno. Maka Kautsky ikut masuk. Dari Marxis yang revolusioner jadi sosialis yang evolusioner. Dari situ lahir visi sosialisme Indonesia. Terus Bakunin. Kalau Bakunin ini pelopornya anarkisme sebenarnya. Cuma bagi Bakunin, perjuangan proletar itu ya, proletar itu kan kalau definisinya makan kaum buruh yang tertindas. Dan itu kondisinya agak beda sama kaum petani. Kondisinya mungkin agak beda sama pedagang-pedagang kecil. Sama-sama kalau proletar itu kan tidak punya alat-alat produksi. Dia hanya buruh. Makanya dia tertindas. Beda sama petani, pedagang kecil-kecil. Ini dia punya alat produksi. Kadang ya punya sawah, ya punya warung. Tapi sistem yang bikin dia tertindas. Jadi konsep proletar nggak masuk. Karena proletar itu punya alat produksi. Nggak punya alat produksi. Sementara petani, pedagang kecil itu dia punya alat produksi. Nanti dari Bakunin diambillah oleh Soekarno konsep Marhaen. Bukan lagi proletar. Jadi bukan lagi buruh. Yang masih buruh ya yang punya majikan, terus dia tidak punya apa-apa, hanya nunggu gaji. Kayak pegawai negeri. Pegawai negeri itu proletar. Loh iya kan? Tidak punya andalan apa-apa, hidupnya mengandalkan digaji. Alat-alat produksi dia nggak pegang. Sementara kalau petani, kalau pedagang itu kan dia pegang alat produksi, tapi sistem distribusi yang tidak rata bikin dia sengsara. Nah, problemnya di situ. Dari situ nanti Soekarno meramu konsep khas yang namanya Marhaenisme. Oke. Kenapa Soekarno ngambil sosialisme, ngambil Marxisme, bukan yang lain? Dan hampir semua tokoh pergerakan zaman itu coraknya sosialis, kecuali yang beberapa agama.
Hatta punya sosialisme juga. Bahkan dia punya konsep ekonomi sosialis. Nanti Sultan Syahrir punya sosialisme kerakyatan. Dan lain-lain. Termasuk Soekarno yang punya Marxisme. Jarang yang suka dengan demokrasi yang liberal. Katanya Soekarno, demokrasi liberal, ketika warga dibebaskan, suka-suka kamu mau apa, mau ngomong apa. Kalau untuk konteks Indonesia, jatuhnya akan tidak adil. Itulah nanti yang bikin orang kaya jadi semakin kaya. Yang bikin modalnya lebih besar, dialah yang jadi gubernur, dialah yang jadi, kenapa ya? Karena dia yang bisa punya media, bisa membiayai propaganda-propaganda. Yang tidak punya uang tidak bisa. Jadi justru kebebasan mutlak model demokrasi yang liberal, terserah kamu mau ngomong apa, terserah aspirasimu apa, kamu mau ngapain terserah. Itu versinya Soekarno malah ngerusak. Sistem itulah yang bikin orang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang kaya punya fasilitas terus, dia dapat fasilitas terus, enak. Yang duitnya banyak, istrinya cantik, anaknya terjamin cerdas, sekolahnya karena unggulan terus, nanti cucunya juga terjamin lagi, semakin besar perusahaannya, nanti perusahaan yang kecil-kecil milik orang kampung dibeli, kemudian ya habis sudah. Yang kaya ya semakin kaya, miskin semakin miskin. Jadi Soekarno dan kawan-kawan tidak suka demokrasi liberal. Dan dia juga ngalami ternyata sepanjang yang dia alami, kalau itu tahun 50 sampai 58 itu kan banyak sekali jatuh kabinet parlementer. Jadi kabinet siapa jatuh, kabinet siapa jatuh. Karena orang banyak partai dan setiap partai menyuarakan aspirasinya sendiri-sendiri, tidak iso kompak, malah rusak negaranya, katanya Soekarno. Mungkin kayak hari ini, silahkan bikin partai dengan syarat tertentu. Semakin banyak partai kan kita semakin sumpek. Paling senengnya kalau pas pilihan, itu pun kalau ada serangan fajar. Ya kalau enggak juga enggak dapat apa-apa partai-partai itu. Apa sih untungnya? Kan lihat partai itu kan kayak lihat sepak bola. Kalau mereka menang kita seneng, tapi kita juga enggak dapat apa-apa. Kalah kita sumpek, ya tetap enggak dapat apa-apa. Kayak lihat sepak bola itu loh, kalah ya kalah, menang ya menang. Wah alhamdulillah menang, tapi kan yang dapat hadiah sana, yang dapat bonus sana, kamu nggak dapat apa-apa. Oke, jadi kalau lihat politik di TV-TV nggak usah diambil hati, anggap aja nonton sepak bola. Boleh bela klub siapa, tapi nggak usah diambil hati, kalah ya kalah, menang ya menang, gitu aja. Daripada kamu gegeran, wong ya ora entuk opo-opo. Oke, jadi katanya Soekarno, ndak, jangan demokrasi yang liberal deh. Nanti malah menyusahkan. Setiap orang kapasitasnya beda-beda, nggak sama. Oke, dari situ maka dia mencetuskan Marxisme.